Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi yang pertama yang akan kita pelajari di kelas 11, yaitu tentang program linier. Di program linier ini di sub pokok bahasan tentang menentukan daerah himpunan penyelesaian, ya. Tujuan pembelajaran kita yaitu setelah kalian menonton video pembelajaran, kalian diharapkan mampu menentukan daerah himpunan penyelesaian minimal 7 dari 10 soal dengan benar. Jadi nanti akan saya berikan 10 soal. Ditunggu saja, nggak tahu kapan ya, bisa saja nanti ketika kalian sudah di sekolah atau mungkin pada saat online ya. Di harapannya kalau saya berikan 10 soal, kalian mampu menjawab 7 dengan benar. Nah, sekarang kita ke konsep dulu. Kalau misalkan saya punya ini sumbu sistem koordinat kartesius, ya, saya punya sistem koordinat kartesius. Ini sumbu X dan ini yang tegak ini sumbu Y, ini titik 0,0. Kemudian saya punya sembarang garis ya seperti ini yang miring ini. Maka ada 3 kemungkinan. Yang atas ini yang saya arsin merah ini itu merupakan daerah himpunan penyelesaian daripada AX plus BY lebih dari sama dengan C. Sedangkan pas pada garisnya ini itu daerah himpunan penyelesaian daripada AX plus BY sama dengan C. Jadi garis ini itu adalah garis AX plus BY sama dengan C. Di atas garis ini, ya, dari garis ini ke atas itu merupakan daerah himpunan penyelesaian AX plus BY lebih dari sama dengan C. Kemudian yang di bawah garis ini itu merupakan daerah himpunan penyelesaian daripada AX plus BY kurang dari sama dengan C. Jadi kalau pas pada garisnya itu tandanya sama dengan, tapi di atas garis ini itu lebih dari AX plus BY lebih dari sama dengan C. Kalau di bawah garis berarti AX plus BY kurang dari sama dengan C. Oke, kita latihan ya. Latihan sekarang. Contoh soal nomor 1. Gambarlah himpunan penyelesaian X plus 4Y kurang dari sama dengan 12 dan X plus 4Y kurang dari 12. Ya, ini sengaja garis pertidaksamaannya saya buat mirip, hanya beda tanda. Oke, sekarang kita gambar dulu. Saya buat dulu garis seperti ini. Ya, ini anggap aja pas ya. Ini seperti ini saya misalkan di sini itu ini X ya, ini Y, ini X, Y. Jadi langkah pertama itu kita harus mencari titik potong terhadap sumbu X dan Y. Sebut saja ini garisnya ya. Garis ini kan memotong di 2 titik, yaitu yang pertama titik di sumbu Y ini. Kalau memotong sumbu Y ini sini kan titik koordinat ini itu, yang ini nih, ini itu kan 0, sesuatu gitu ya, kita nggak tahu berapa angkanya di sini. Kalau di sini itu sesuatu, 0 ya. Kalau yang di sini 0, sesuatu, artinya kalau suatu garis itu memotong sumbu Y itu pasti X-nya sama dengan 0. Kalau memotong sumbu X di sini ini memotong sumbu X pasti Y-nya sama dengan 0. Nah, untuk menggambar garis itu minimal butuh 2 titik. Makanya saya buat kotak-kotak seperti ini. Pertama, cari titik yang memotong sumbu X.
kalau memotong sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Di sini. Atau boleh kalian kerjakan yang memotong sumbu Y dulu. Kalau memotong sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Ini dibuat aja 0 begini. Nah, kemudian untuk mencari nilai Y dan X yang kosong ini, kita masukkan. Yang pertama misalkan saya mau menyelesaikan ini dulu ya. Yang ini dulu. Kalau misalnya X-nya 0, berarti X plus 4Y sama dengan 12. X-nya 0, berarti 4Y sama dengan 12. Y-nya sama dengan 3. Kan ini X-nya 0. Kemudian kalau Y-nya yang 0, X plus 4Y sama dengan 12. Ini kan 0 nih habis, berarti X sama dengan 12. Berarti di sini itu 3, lalu ini 12. Berarti ini 0,3 dan ini 12,0. Nah, kita sudah dapatkan 2 titik untuk menggambar garis itu. Nah, ya, nanti di pembahasan soal, nanti saya akan nggak menggunakan ini langsung. Kalau 0, Y-nya ketemu berapa gitu ya. Ini untuk awal, ini saya gunakan coret-coret seperti ini. Kemudian kita sudah memperoleh 2 titik itu. Saya akan gambar daerah himpunan penyelesaiannya sekarang. Di sini ya. Sorry. Saya akan cari ini ya. 0,3 sama 12,0 berarti ini ya. Jadi yang ini itu angkanya 3 ya. 0,3 ini 12. Ini 12,0 ya. Ini daerah X plus 4Y sama dengan 12. Nah, yang diminta dari soal X plus 4Y kurang dari sama dengan 12. Nah, untuk menentukan X plus 4Y kurang dari sama dengan 12 itu apakah sebelah di bawah garis ini atau atas garis, kita menggunakan titik selidik namanya. Ya, ambil titik selidik. Titik selidik 0,0. Nah, titik selidik ini berfungsi untuk apa? Yaitu untuk menyelidiki apakah arsirannya itu atas garis atau bawah garis. Caranya bagaimana? Caranya tulis kembali soalnya X plus 4Y kurang dari sama dengan 12. Berarti X plus 4Y kurang dari sama dengan 12. Kalau X-nya diganti 0 dan Y-nya diganti 0, berarti kan ini 0 kurang dari sama dengan 12. Ini benar apa salah? Benar ya, karena kenapa? Karena memang 0 itu lebih kecil daripada 12. Kalau benar, berarti daerah himpunan penyelesaiannya yang mengarah kepada 0, mengarah kepada 0,0. Maka inilah daerah himpunan penyelesaiannya ya. Ini daerah himpunan penyelesaian apa? Yaitu daerah himpunan penyelesaian X plus 4Y kurang dari sama dengan 12. Nah, sekarang kita ke X plus 4Y kurang dari sama dengan 12. Apa ini bedanya? Bedanya di sini. Saya akan gambar dulu. Sorry. Ya, misalnya ini ya. Ini sama. Ini angkanya 3, ini 12. Sorry, ini saya salah ini. Saya akan gambar ulang. Bedanya di sini.
Jadi bedanya di sini. Saya akan menggunakan yang lebih tebal lagi. Bentar ya. Ini saya hapus dulu. Saya akan menggunakan yang agak tebal. Ini ya. Jadi bedanya itu hanya di titiknya. Jadi kalau garis ini garis X plus 4Y sama dengan 12. Maka daerah himpunan penyelesaian daripada X plus 4Y kurang dari 12 itu sama dengan yang sebelah kiri. Apa bedanya? Bedanya hanya terletak pada garisnya. Jadi kalau tidak ada tanda sama dengannya, garisnya putus-putus ya. Ini Y, ini X, ini titik 0,0 ya. Jadi lihat bedanya ini. Yang di sini ya, ini DHP-nya. Jadi yang ini X plus 4Y kurang dari sama dengan 12, sedangkan yang sebelah kiri ini daerah himpunan penyelesaian X plus 4Y kurang dari sama dengan 12. Jadi itu bedanya ya, hanya beda yang di sini nih. Garisnya putus-putus kalau tidak pakai tanda sama dengan. Nah, sekarang kita ke contoh nomor 2 ya. Gambarlah himpunan penyelesaian X plus 4Y lebih dari sama dengan 12 dan X plus 4Y kurang dari sama dengan 12. Lagi-lagi ini sama ya dengan yang nomor 1. Contoh 1. Ini kok garis yang putus-putus ya. Ini ya, ini ya, ini kalian tidak harus serapi ini ya, tapi lebih rapi ya, lebih bagus ya. Ini misalkan X plus 4Y sama dengan 12. Kalau X ini Y, ini X, Y. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa ini? Kalau X-nya X 0 ini diganti ke X ini, berarti kan 4Y sama dengan 12. Jadi ini ya, X plus 4Y sama dengan 12. Kalau X-nya 0, ya, Y-nya sama dengan 3 ya. 4-nya pindah ke kanan. Ini 3, berarti ini 0,3. Kemudian sekarang kalau Y-nya 0, kalau Y-nya 0 sudah pasti X-nya sama dengan 12 ya. Kalau mau dicoba boleh begini. Ini X plus 4 kali 0 sama dengan 12, X-nya 12. Maka kita sudah dapat 2 titik, yaitu 0,3 dan 12,0. Sekarang kita gambar. Titik-titik itu. Ini ya. Ya, ini saya copy dulu. Jadi nanti di sini bedanya ya. Akan kelihatan bedanya di sini. Oke. Jadi yang ini itu 0,3, berarti ini angkanya 3 ya. Ini 12,0, ini 12.
Ini juga sama, ini 3, ini 12, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini titik 0,0, ini juga. Nah, sekarang yang menjadi persoalan, ketika sudah ada garis seperti ini yang pasti garis X plus 4Y sama dengan 12. Nah, yang diminta dari soal itu yang lebih dari ya, ambil titik 0,0 sebagai titik selidik ya. Jadi untuk menyelidiki apakah daerah himpunan penyelesaiannya itu bawah garis atau atas garis. Untuk itu kita tulis kembali X plus 4Y itu lebih dari sama dengan 12. Kalau X sama Y-nya diganti 0, 0 lebih dari sama dengan 12. Ini benar apa salah? Salah. Ya. Karena salah berarti yang daerah sini itu tidak termasuk himpunan penyelesaiannya. Maka himpunan penyelesaian yang ini ada di atas garis ya. Ini. Jadi kalau benar, harusnya di bawah ya. Ini adalah DHP-nya. Sama. Ini juga. Yang ini daerah himpunan penyelesaian di sini. Hanya bedanya kalau yang kanan ini garisnya putus-putus. Ini ya. Jadi bedanya di sini. Jadi kalau yang sebelah kiri ini itu daerah 3X plus 4Y. X plus 4Y lebih dari sama dengan 12. Kalau yang ini X plus 4Y kurang dari lebih dari 12 ya. Itulah bedanya ya. Bisa dipelajari ya. Jadi langkah pertama itu untuk menggambar garis, buatlah kotak seperti ini ya. Pertama itu X-nya dimisalkan dengan 0, lalu cari Y-nya, kemudian yang kedua Y-nya dibuat 0, X-nya berapa. Cara mencari X dan Y-nya bisa dengan cara seperti ini ya. Setelah mendapatkan dua titik koordinat ini, selanjutnya digambar seperti ini. Ini kan 0,3 berarti di sini titiknya, kemudian 12,0 ini titiknya. Setelah kita memperoleh garis seperti ini, lalu untuk menentukan daerah arsirannya ini, itu ambil titik 0,0 sebagai titik selidik. Ya, untuk menyelidiki apakah arsirannya itu di atas garis apa di bawah garis. Caranya ya ganti aja X-nya 0, Y-nya 0. 0 lebih dari sama dengan 12. Ini salah. Kalau salah berarti yang ini tidak termasuk. Kalau benar arsirannya ke sini ya. Maka yang karena ini salah, maka seperti ini. Arsirannya di atas garis. Nah, untuk tanda lebih dari sama dengan atau lebih dari tidak pakai sama dengan ini, bedanya hanya di garis putus-putus ini. Kalau yang ini garisnya utuh, yang ini putus-putus ya. Jadi diingat-ingat kalau tandanya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, ini tidak putus-putus ya. Saya singkat TP. Tapi kalau tandanya kurang dari atau lebih dari, ini putus-putus ya. Putus-putus ya, diingat-ingat ini yang ini ya. Oke, itu untuk menambah pemahaman kalian silakan dilihat di video berikutnya yaitu tentang bahas soal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.